Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya sangat bersyukur bisa kembali mengunjungi Bapak Ibu semua melalui channel GKRD Chemistry dalam program Renungan Pagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita memasuki hari ke-7 pada pagi hari ini. Sesudah kita belajar dari Kejadian 1 sampai 11, yang kalau kita buat kronologinya, pasal 1 sampai pasal 2, adalah kisah tentang Allah dan penciptaan, karya-karyanya dan penciptaan alam semesta dan manusia. Kemudian pasal 3 sampai dengan pasal yang kelima, yaitu bicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa, dan manusia yang berdosa puncaknya kejahatan. Kemudian kronologi yang berikutnya adalah kisah Nuh, lalu dari kisah Nuh kepada kisah Menara Babel, di mana bangsa yang tadinya satu bahasa, satu logat telah menjadi terpecah dengan berbagai-bagai bangsa. Hari ini, pagi ini, Tuhan akan mengajar kita dalam kronologi yang berikut, yaitu melalui kehidupan pribadi daripada Abraham, yaitu dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Di dalam kisah Abraham yang dipanggil Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 ini, kita melihat bahwa panggilan yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah sebuah panggilan suci, panggilan yang kudus, yang meminta dia meninggalkan rumah bapaknya, meninggalkan sanak saudaranya, dan meninggalkan kampung halamannya. Dengan kata lain, Abraham dipanggil untuk melepaskan segala zona nyamannya dan disuruh pergi mengikuti Tuhan dan menuju negeri yang nanti Tuhan tentukan. Di dalam ayat 5 firman Tuhan berkata seperti ini. Ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan ketika Abraham mentaati panggilan Tuhan ini, Abraham berumur 75 tahun. Dan itu adalah sebuah usia yang boleh dikatakan cukup lanjut. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang hendak mau difokuskan dalam renungan kita pagi hari ini adalah janji Allah terhadap Abraham ketika memberikan panggilan. Ada 5 janji yang Tuhan berikan. Janji yang pertama yang bersifat pribadi, yaitu firman Tuhan berkata dalam Kejadian 12 ayat 1, Aku akan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur. Ini adalah janji secara pribadi kepada Abraham. Dan kita tahu janji ini sudah digenapi. Abraham telah menjadi orang yang sangat diberkati. Di dalam Kejadian 13 diungkapkan bahwa Abraham sangat banyak hartanya dan namanya juga telah masyhur. Lalu di dalam ayat yang ketiga ada sebuah janji proteksi kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati dia dan mengutuk orang-orang yang mengutuki dia. Jadi di dalam bagian ini Tuhan mengungkapkan janjinya kepada Abraham. Lalu yang ketiga adalah menjadikan Abraham menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Kita tahu melalui keturunannya Ismail lahir bangsa Arab, dari keturunannya Ishak lahir orang Yahudi, dan dari keturunan orang Israel lahir Yesus Kristus yang menjadi berkat keselamatan bagi semua bangsa-bangsa, karena Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia. Lalu ada berkat yang bersifat bagi sebuah kaum, yaitu di mana dikatakan dalam ayat 2, Aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Jadi ada berkat menjadi bangsa, dan kita tahu bangsa ini bangsa Israel. Lalu yang berikutnya ada janji atau yang kelima, yaitu janji tentang berkat teritorial. Di dalam ayat 7 firman Tuhan berkata begini, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menempatkan diri kepadanya. Jadi Tuhan memberikan daerah wilayah yang dalam ayat 6 dikatakan waktu itu orang Kanan diam di negeri itu. Jadi sebuah wilayah yang sangat luas. Nah, apa pelajaran yang bisa kita tarik untuk kehidupan kita di saat sekarang ini dari kisah panggilan Abraham dan janji Allah ini? Yang pertama, Tuhan selalu memanggil kita untuk keluar.
Tuhan tidak menyuruh kita masuk ke dalam kenyamanan yang lebih nyaman. Tapi Tuhan menyuruh kita untuk keluar karena kita dipanggil untuk menjangkau orang-orang luar untuk masuk ke dalam kerajaannya. Dan ini menuntut ketaatan penuh. Ada harga yang harus dibayar. Setiap orang percaya harus menyadari ini dan berani mengambil keputusan, siap membayar harga untuk panggilan Tuhan, yaitu di mana kita dipanggil menjadi terang bagi dunia ini, garam bagi dunia ini, menjadi saksi bagi Kristus, bagi segala kaum. Pelajaran yang kedua adalah Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia kepada janjinya. Janji Tuhan digenapi. Ada yang digenapi secara langsung seperti yang bersifat pribadi, Abraham menjadi kaya. Itu cepat sekali terjadi. Tetapi ada janji yang sangat panjang baru terlaksana, yaitu janji keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus. Dari pribadi Yesus Kristus kepada pribadi Abraham, itu ada puluhan generasi, bahkan ratusan generasi, dan itu berarti waktu yang panjang. Tapi kita belajar dari situ, bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Lalu yang kedua, Tuhan sanggup menggenapi janjinya. Tuhan bukan saja Tuhan yang setia kepada janjinya, tapi Dia Tuhan yang berkuasa, mampu menggenapi janjinya. Sering sekali kita berpikir, kok Tuhan tidak melakukan apa yang Dia janjikan dalam hidup kita? Lalu kita mulai berpikir, apakah Tuhan tidak sanggup? Firman Tuhan ini berkata, tidak. Kalau janji itu belum digenapi, bukan berarti Tuhan lupa, dan juga bukan berarti Tuhan tidak mampu. Ini membawa kita pada pelajaran yang berikut tentang janji Allah. Janji Allah selalu digenapi pada waktunya. Kelahiran Yesus Kristus dikatakan dalam surah Galatia, setelah genap waktunya. Mengapa Yesus Kristus tidak lahir di zaman Musa? Mengapa Yesus Kristus tidak lahir di zaman Daud? Tetapi di masa Pontius Pilatus menjadi gubernur di Palestina. Karena firman Tuhan berkata, setelah genap waktu. Ada waktu setiap penggenapan. Jadi kita belajar, Allah setia kepada janjinya, Allah berkuasa terhadap janjinya, dan Allah punya jadwal, kalender terhadap janjinya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang berkata pada kita, jadilah orang yang mempercayai Tuhan. Jadilah orang yang mempercayai janji-janji Tuhan. Jadilah orang yang meyakini janji-janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Selamat beraktivitas pada hari ini. Janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Dalam anugerah-Mu Tuhan, kami meminta agar Engkau memberikan kami pengertian hikmat untuk firman-Mu, agar kami sungguh rela dan siap membayar harga akan panggilan-Mu bagi kami sebagai umat-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Dan biarlah di dalam pertolongan Roh Kudus, janji-Mu itu menjadi pedoman dan pegangan hidup kami, sehingga kami boleh beraktivitas untuk kemuliaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.